Apakah Bapak merasa tenaga pria mulai berkurang? Padahal sudah makan sehat dan berolahraga. Tenaga intim menurun, gairah berkurang. Padahal semua makanan terasa alami? Mungkin penyebabnya justru ada di buah yang selama ini Bapak anggap sehat. Ya, beberapa buah ternyata bisa mencuri testosteron diam-diam tanpa kita sadari. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi para pria usia lanjut di seluruh Indonesia, dari Makassar sampai Medan. Hari ini saya akan membongkar satu rahasia besar yang jarang dibahas di televisi atau media manapun. 8 buah yang paling berpengaruh pada hormon pria. 4 buah pertama diam-diam menurunkan testosteron. 4 buah berikutnya justru bisa mengembalikan vitalitas dan tenaga pria secara alami. Dan di akhir video ini, saya akan bagikan satu cara sederhana, namun sangat kuat untuk membantu tubuh memproduksi testosteron sendiri tanpa obat kimia. Kalau Bapak ingin tetap kuat, penuh semangat, dan tidak kehilangan kejantanan di usia 60-an, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan tulis angka 10 di kolom komentar untuk saya tahu siapa yang serius ingin hidup sehat dan kuat di usia senja. Baik, mari kita mulai dari buah pertama yang harus dihindari. Buah kering sering dianggap makanan sehat dan praktis. Bisa disimpan lama, rasanya manis alami, dan mudah dibawa kemana saja. Tapi hati-hati, Bapak. Di balik rasa manisnya, buah kering bisa menjadi pencuri testosteron paling halus di tubuh pria. Coba bayangkan, dalam 100 gram kismis atau kurma kering, kandungan gulanya bisa mencapai lebih dari 60 gram. Itu setara dengan satu kaleng minuman soda. Padahal, pada buah segar seperti anggur, jumlah gulanya hanya sekitar 16 gram. Artinya, saat Bapak makan segenggam kecil buah kering, tubuh menerima lonjakan gula yang sangat tinggi. Apa akibatnya? Ketika kadar gula naik tajam, tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Insulin yang tinggi membuat hormon testosteron berubah menjadi estrogen. Dan saat kadar estrogen meningkat, tubuh pria mulai kehilangan ciri maskulin alaminya. Perut mudah buncit, dada membesar seperti wanita, tenaga cepat hilang, dan gairah menurun drastis. Saya pernah menemui Pak Hadi, 65 tahun, yang setiap sore suka ngemil kurma kering sambil nonton televisi. Beliau merasa itu camilan sehat, tapi setelah beberapa bulan mulai mengeluh cepat lelah dan gairah menurun. Setelah saya sarankan mengganti dengan pepaya atau semangka segar, dalam 2 minggu beliau merasa lebih segar dan tidur pun nyenyak kembali. Jadi, bukan berarti buah kering itu beracun, Bapak. Hanya saja, konsumsi berlebihan bisa mengganggu hormon pria tanpa terasa. Batasi saja 1 sampai 3 buah kecil per hari, dan lebih baik pilih buah segar yang masih mengandung air. Air dalam buah segar membantu menyeimbangkan kadar gula dan menjaga hormon tetap stabil. Ingat, manis di lidah belum tentu baik di hormon. Mulai besok, kalau ingin camilan sehat, pilih buah segar dari kebun atau pasar, bukan dari toples. Kalau Bapak setuju dengan poin ini dan masih semangat mengikuti pembahasan, tulis angka 1 di kolom komentar sekarang. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar mendengarkan dengan serius. Anggur memang terlihat segar, manis, dan mewah. Banyak orang menganggap makan anggur setiap hari bisa membuat tubuh awet muda. Tapi Bapak harus tahu, di balik kulitnya yang licin itu, ada bahaya tersembunyi yang bisa merusak hormon pria. Anggur termasuk salah satu buah dengan kandungan pestisida tertinggi di dunia. Penelitian di Thailand menemukan, dari 24 sampel anggur yang diuji, 23 diantaranya mengandung residu pestisida di atas batas aman. Artinya, hampir semua anggur di pasaran bisa saja mengandung bahan kimia berbahaya bagi hormon tubuh. Masalahnya, pestisida ini mengandung senoestrogen, yaitu zat kimia yang meniru kerja hormon estrogen dalam tubuh manusia.
Ketika zat ini masuk ke dalam darah, keseimbangan hormon langsung terganggu. Testosteron menurun, sementara estrogen meningkat. Akibatnya, gairah pria melemah, massa otot berkurang, dan kualitas sperma menurun. Saya teringat kisah Pak Joko, 64 tahun, pensiunan petani di Jawa Tengah. Beliau rajin makan anggur setiap pagi karena merasa segar dan manis. Namun setelah beberapa bulan, beliau mulai merasa cepat lelah dan gairahnya menurun. Ketika diperiksa, kadar testosteronnya jauh di bawah normal. Setelah mengganti anggur impor dengan jambu biji lokal dan selalu mencuci buah dengan air mengalir, kesehatannya membaik. Dalam 3 minggu, beliau merasa lebih berenergi dan semangatnya kembali. Bapak bisa belajar dari pengalaman itu. Kalau tetap ingin menikmati anggur, pastikan untuk mencucinya bersih di bawah air mengalir atau rendam dengan air garam ringan selama 10 menit. Lebih baik lagi, pilih anggur organik dari petani lokal tanpa semprotan kimia. Ingat, bukan anggurnya yang berbahaya, tapi racun di kulitnya. Jadi, jangan tertipu dengan tampilan cantik buah. Kadang yang tampak segar di luar justru mengacaukan keseimbangan tubuh di dalam. Kalau Bapak setuju dengan saya dan ingin menjaga hormon tetap stabil, tulis angka 2 di kolom komentar sekarang, supaya saya tahu siapa yang masih bersama saya sampai di sini. Buah kaleng sering terlihat menarik. Warnanya cerah, rasanya manis, dan katanya praktis. Tinggal buka, langsung makan. Tapi di balik rasa manis itu, tersembunyi jebakan yang bisa menurunkan testosteron tanpa Bapak sadari. Hampir semua buah kaleng direndam dalam sirup jagung fruktosa tinggi, atau yang biasa disebut high fructose corn syrup. Zat ini murah dan membuat buah terasa lebih lezat, tapi efeknya pada tubuh pria sangat berbahaya. Sirup jagung fruktosa tinggi bisa menurunkan produksi oksida nitrat, yaitu molekul penting yang berfungsi melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, termasuk ke organ vital pria. Tanpa oksida nitrat yang cukup, aliran darah menjadi tersumbat. Hasilnya, ereksi terganggu, tenaga menurun, dan gairah cepat hilang. Selain itu, fruktosa berlebih juga membuat tubuh mengalami resistensi insulin, yang artinya hormon insulin tidak lagi bekerja dengan baik. Ketika hal ini terjadi, kadar testosteron di testis menurun drastis. Penelitian bahkan menunjukkan pria yang sering mengonsumsi sirup jagung memiliki risiko disfungsi ereksi hingga 35% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Saya masih ingat Pak Rahman, 68 tahun, dari Bandung. Setiap malam beliau makan buah kaleng karena merasa itu lebih sehat daripada kue manis. Tapi setelah beberapa bulan, tubuhnya terasa lemas dan gairahnya menurun. Setelah saya sarankan mengganti dengan pepaya dan nanas segar tanpa gula tambahan, 2 minggu kemudian beliau datang lagi dengan senyum lebar. "Dok, badan saya lebih ringan sekarang. Tidur juga nyenyak. Tidak cepat capek lagi." Pelajarannya sederhana, Bapak. Buah segar adalah sahabat hormon. Sedangkan buah kaleng dengan sirup jagung adalah musuh tersembunyi. Kalau ingin menikmati rasa manis, cukup pilih buah beku alami atau potongan buah segar dari pasar. Ingat, sirup manis bisa bikin darah macet dan gairah padam. Mulai malam ini, jauhi buah kaleng dan pilih buah alami yang masih penuh kehidupan. Kalau Bapak masih semangat mengikuti pembahasan ini, tulis angka 3 di kolom komentar sekarang supaya saya tahu siapa yang tidak mau tertipu oleh manisnya jebakan buah kaleng. Pisang adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Murah, mudah didapat, dan bisa dimakan kapan saja. Tapi Bapak perlu tahu, tidak semua pisang baik untuk hormon pria, terutama pisang yang sudah terlalu matang. Pisang matang dengan bintik-bintik coklat di kulitnya memang terlihat menggoda. Rasanya manis dan lembut di mulut. Namun di balik itu,
kadar gulanya melonjak sangat tinggi. Indeks glikemiknya bisa mencapai angka 70-80. Artinya, gula dalam pisang matang akan diserap tubuh dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan insulin yang drastis. Dan setiap kali insulin melonjak, testosteron pun menurun. Tubuh akan sibuk menyeimbangkan gula darah, sehingga produksi hormon pria ikut terhambat. Kalau kondisi ini terjadi berulang kali, gairah menurun, tenaga cepat hilang, bahkan risiko diabetes meningkat. Bayangkan, satu pisang matang ukuran sedang mengandung sekitar 14 gram gula. Kalau Bapak makan 2-3 buah dalam sehari, itu setara dengan 10 sendok teh gula. Padahal batas konsumsi gula harian pria dewasa hanya sekitar 6 sendok teh. Tidak heran banyak pria usia 60-an mulai merasa lemah, cepat lelah, dan sulit tidur nyenyak. Saya teringat Pak Tono, 63 tahun, dari Surabaya. Beliau selalu makan pisang matang setiap pagi karena mengira itu menambah energi. Namun setelah saya jelaskan efek gulanya, beliau mengganti dengan pisang setengah matang atau pepaya. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 2 minggu, badannya lebih ringan dan gairahnya kembali muncul. Beliau bahkan berkata, ternyata energi saya bukan hilang karena usia, tapi karena gula. Jadi bukan berarti Bapak harus berhenti makan pisang. Hanya perlu pilih yang masih agak hijau, sedikit keras, dengan rasa manis alami yang tidak berlebihan. Dan makanlah di pagi hari, bukan malam hari, supaya gula terbakar menjadi energi, bukan lemak. Ingat, semakin banyak bintik coklat di pisang, semakin turun testosteron di tubuh pria. Kalau Bapak setuju dengan poin ini dan ingin menjaga vitalitas, tulis angka 4 di kolom komentar sekarang, biar saya tahu siapa yang masih semangat belajar sampai di sini. Sekarang kita masuk ke buah pertama, yang justru membantu tubuh pria memproduksi testosteron secara alami. Buah ini kecil, berwarna ungu, dan punya kekuatan luar biasa. Namanya blueberry. Tapi karena sulit dan mahal di Indonesia, Bapak bisa menggantinya dengan buah naga ungu atau jambu biji merah. Warna ungunya bukan sekadar indah. Di dalamnya terkandung antosianin, zat alami yang berfungsi seperti perisai pelindung bagi sel-sel penghasil testosteron di testis, yang disebut sel Leydig. Zat ini membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan menjaga sel tetap aktif menghasilkan hormon pria. Penelitian terbaru tahun 2023 menunjukkan 4 jenis antosianin dalam blueberry mampu menurunkan stres oksidatif dan meningkatkan produksi testosteron secara signifikan. Sederhananya, buah ini bekerja seperti penyapu debu di pabrik hormon tubuh. Semakin sedikit racun dan stres oksidatif, semakin lancar testosteron diproduksi. Selain itu, blueberry dan buah naga juga mengandung resveratrol dan kalsium deglukarat, dua zat penting yang membantu membuang kelebihan estrogen dari tubuh. Ketika kadar estrogen turun, testosteron otomatis naik dan bekerja lebih efisien. Efeknya bisa Bapak rasakan dalam bentuk tenaga lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan gairah hidup yang meningkat. Saya punya pasien bernama Pak Yusuf, 6 tahun, dari Yogyakarta. Beliau dulu mudah lelah dan sering mengantuk setelah makan siang. Setelah saya sarankan makan buah naga ungu setiap pagi selama 3 minggu, hasilnya mengejutkan. Beliau datang sambil tertawa. Dok, saya merasa seperti umur 40 lagi, energi saya kembali. Itulah bukti sederhana bahwa alam sudah menyediakan solusi di sekitar kita. Bapak tidak perlu suplemen mahal. Cukup buah berwarna ungu di piring setiap hari. Konsumsi setengah sampai 1 mangkuk kecil setiap pagi sudah cukup. Ingat, warna ungu bukan hanya indah di mata, tapi juga kuat untuk hormon pria. Warna ungu, tenaga pria makin jitu. Kalau Bapak percaya dengan kekuatan buah alami ini, tulis angka 5 di kolom komentar sekarang, supaya saya tahu siapa yang siap mencoba mulai besok pagi.
Buah berikutnya terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk tenaga pria. Namanya kiwi. Mungkin Bapak jarang membelinya karena harganya sedikit mahal. Tapi jangan khawatir, manfaatnya bisa digantikan dengan jambu biji merah yang mudah ditemukan di pasar. Kiwi dan jambu biji adalah dua sumber vitamin C alami terbaik di dunia. Tahukah Bapak, dalam 100 gram kiwi terdapat sekitar 93 miligram vitamin C, hampir 2 kali lipat dari buah jeruk biasa. Sementara jambu biji bahkan bisa mengandung lebih dari 200 miligram. Luar biasa, bukan? Vitamin C punya peran penting dalam menjaga sel Leydig, yaitu sel di testis yang memproduksi hormon testosteron. Tanpa vitamin C yang cukup, sel ini mudah rusak akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Akibatnya, tubuh kesulitan memproduksi hormon pria secara optimal. Dengan mengonsumsi kiwi atau jambu biji setiap hari, tubuh mendapatkan perlindungan alami agar sel-sel hormon tetap sehat. Efeknya bisa langsung terasa. Badan terasa segar, pikiran lebih fokus, dan stamina meningkat. Selain itu, vitamin C juga membantu mengontrol kadar gula darah agar insulin tetap stabil. Dan kita tahu, insulin yang stabil berarti testosteron tetap tinggi. Saya teringat kisah Pak Surya, 67 tahun, dari Bogor. Beliau sering merasa cepat lelah setiap sore dan sulit tidur malam. Saya sarankan beliau makan 2 potong jambu biji merah setiap pagi selama 3 minggu. Hasilnya, beliau datang dengan wajah bersinar berkata, "Dok, saya tidak hanya lebih kuat tapi juga lebih tenang. Tidur pun nyenyak. Itulah kekuatan vitamin C alami. Tidak perlu suplemen mahal. Cukup buah segar setiap hari. Makan 2 buah kiwi atau 1 jambu biji besar sudah cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Bisa dimakan langsung, dibuat jus, atau dicampur yogurt sebagai sarapan sehat. Ingat, vitamin C menjaga hormon tetap prima. Tenaga pria tetap perkasa. Kalau Bapak sepakat dengan poin ini, tulis angka 6 di kolom komentar sekarang, biar saya tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga hormon secara alami. Sekarang kita masuk ke buah ketiga yang menjadi sahabat sejati pria di atas 60 tahun, yaitu delima, atau dalam bahasa Inggris disebut pomegranate. Buah berwarna merah cerah ini sudah dikenal sejak ribuan tahun sebagai simbol kekuatan dan kesuburan. Dan ternyata, rahasia kekuatannya ada pada zat ajaib bernama panikalagin. Punikalagin adalah antioksidan kuat yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Apa itu oksida nitrat? Sederhananya, ia adalah pembuka jalan darah. Zat ini melebarkan pembuluh darah, membuat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria, menjadi lancar dan kuat. Tanpa oksida nitrat yang cukup, darah mengalir seperti sungai yang tersumbat. Tenaga berkurang, ereksi melemah, dan tubuh terasa lesu. Tapi ketika kadar oksida nitrat meningkat, darah mengalir deras seperti air di sungai bersih. Tubuh terasa hangat, bertenaga, dan gairah kembali hidup. Penelitian tahun 2012 menunjukkan orang yang minum jus delima murni selama 2 minggu mengalami peningkatan testosteron hingga 24%. Dan penelitian lain pada pria dengan gangguan ereksi menemukan hampir setengah dari mereka membaik setelah rutin minum jus delima setiap hari selama 2 bulan. Saya pernah menyarankan hal ini kepada Pak Hasan, 70 tahun dari Makassar. Beliau dulu cepat capek dan mudah stres. Setelah rutin minum segelas jus delima setiap pagi tanpa gula tambahan, 2 minggu kemudian wajahnya tampak segar dan senyumnya kembali lebar. "Dok, badan saya enteng lagi. Istri saya pun bilang saya lebih ceria," katanya sambil tertawa. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cukup minum 1 gelas jus delima murni setiap hari, atau makan biji delima langsung sebagai camilan sehat. Jangan tambahkan gula, karena rasa manis alaminya sudah cukup. Ingat,
Darah lancar berarti gairah lancar. Kalau Bapak setuju dan ingin mencoba jus delima mulai besok pagi, tulis angka 7 di kolom komentar sekarang supaya saya tahu siapa yang siap memulihkan tenaga pria secara alami. Buah terakhir, ini nih pasti sudah sangat akrab di meja makan kita. Segar, manis, dan penuh air. Ya, semangka. Buah yang sering disebut sebagai Viagra alami oleh para peneliti. Bukan tanpa alasan, karena di dalam semangka terdapat dua zat penting, L-citrulline dan lycopene. Mari kita bahas dengan sederhana. L-citrulline adalah asam amino yang membantu tubuh memproduksi L-arginin, dan dari sinilah terbentuk oksida nitrat, zat yang melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Semakin lancar aliran darah, semakin kuat dan tahan lama tenaga pria. Penelitian tahun 2011 di Jurnal Urologi menunjukkan suplemen citrulline mampu memperbaiki disfungsi ereksi ringan hingga sedang secara alami, tanpa efek samping seperti obat kimia. Jadi, apa yang dilakukan obat di apotek sebenarnya bisa didapat dari semangka segar. Yang menarik, kadar L-citrulline tertinggi justru ada di bagian putih kulit semangka, bukan hanya di daging merahnya. Jadi, jangan buru-buru membuang kulitnya, Bapak. Bisa dijus bersama dagingnya atau dibuat smoothie segar di pagi hari. Rasanya ringan, menyegarkan, dan efeknya luar biasa bagi vitalitas pria. Selain itu, semangka juga mengandung lycopene, pigmen merah yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Zat ini membantu meningkatkan kualitas sperma, melindungi sel dari radikal bebas, dan menjaga tekanan darah tetap stabil lebih. Penelitian tahun 2019 bahkan membuktikan bahwa konsumsi lycopene selama 12 minggu dapat memperbaiki kualitas sperma secara nyata. Untuk hasil terbaik, makan 2-3 potong besar semangka setiap hari, sekitar 300-400 gram. Tapi jangan berlebihan, karena walaupun alami, semangka tetap mengandung gula. Saya pernah menyarankan hal ini kepada Pak Adi, 65 tahun, dari Solo. Beliau rutin minum jus semangka setiap sore. Dan setelah sebulan, beliau berkata, "Dok, badan saya terasa ringan, darah mengalir lancar, dan saya tidur lebih nyenyak." Ingat, jangan buang kulit semangka, disitulah kekuatan pria tersembunyi. Kalau Bapak suka semangka dan ingin mencoba mulai besok, tulis angka 8 di kolom komentar sekarang. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita sudah tahu 8 buah yang punya pengaruh besar terhadap hormon pria. 4 buah yang sebaiknya dihindari. Buah kering, anggur berpestisida, buah kaleng dengan sirup jagung, dan pisang terlalu matang. Semua tampak sehat di luar, tapi bisa mencuri testosteron diam-diam di dalam tubuh. Dan 4 buah super yang justru membantu memulihkan tenaga pria. Buah naga ungu atau blueberry, kiwi atau jambu biji merah, delima, dan semangka. Buah-buah ini memberi dukungan alami agar tubuh memproduksi testosteron sendiri, membuat darah mengalir lancar, pikiran segar, dan semangat hidup kembali menyala. Tapi ingat, buah bukan satu-satunya kunci. Ada 5 kebiasaan sederhana yang akan memperkuat hasilnya. Tidur cukup 7-8 jam setiap malam, berolahraga ringan atau latihan beban 2-3 kali seminggu, mengelola stres dengan doa dan aktivitas yang menenangkan, menjaga berat badan ideal, dan menjauhi rokok serta alkohol. Kalau semua ini dilakukan dengan konsisten, tubuh Bapak akan mulai terasa berbeda dalam waktu beberapa minggu. Tenaga lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan gairah hidup pun kembali tumbuh. Ingat, Bapak belum terlambat. Tubuh Bapak masih mau pulih, asal diberi kesempatan dan bahan yang benar dari alam. Jadi, mulai besok pagi, pilih 1 dari 4 buah super ini dan jadikan kebiasaan harian selama 3 minggu ke depan. Saya ingin dengar dari Bapak, buah mana yang ingin Bapak coba lebih dulu?
Tulis di kolom komentar sekarang, dan jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video rahasia kesehatan pria lainnya. Karena kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mulailah dari dapur sendiri, dari buah yang Bapak pilih hari ini. Saya Dr. Budi Hartono, sudah 30 tahun mendampingi para pria Indonesia menjaga vitalitasnya. Saya percaya, setiap pria bisa tetap kuat, bersemangat, dan bahagia di usia berapapun. Mulai besok pagi, buktikan sendiri